kembali bersama-sama hadir di tempat ini menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Sebelum kita mulai, untuk menambah keberkahan pertemuan kita hari ini, kita berdoa dulu. Silakan Ustaz untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Sebelum melaksanakan pelajaran, angka baiknya kita berdoa di dalam hati. Untuk berdoa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan diawali berdoa, pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat rahmatnya sehingga mencatat apa yang kita lakukan hari ini sebagai sebuah kebaikan yang insyaallah akan memperberat pahala kebaikan kita kelak di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, kita periksa dulu kehadirannya. Aldi Apandi. Izin kenapa? Ada keperluan. Tapi ada konfirmasi ke sekretaris ya. Aldi Ripaldi. Alfa ya. Nggak ada keterangan? Nanti cek KM ya. Amanda Haryani. Desri Nadia. Dimas Sakir. Haris Risna. Ihsan Padilla. Ihsan sembuh ya. Minggu kemarin Ihsan tidak hadir, alhamdulillah hari ini sudah bisa hadir. Kemudian Linda. M Syukur. Neng Melianti. Rahma Fauzia. Seli Nopiani. Silvi M Hanifah. Cindy Apriani. Sri Mulyani Agisni. Yusef Saiful Selamat. Hari ini 4 orang yang tidak hadir, ada yang sakit, ada yang izin. Kita doakan yang sakit semoga cepat diberikan kesembuhan. Kalau ada yang tidak hadir karena keperluan yang mendesak, mudah-mudahan segala keperluannya diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita memasuki materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, kita coba review dulu, flashback dulu ke materi yang minggu kemarin sudah kita bahas. Ya, mungkin ada yang tadi malam sempat belajar membaca kembali materinya. Silakan, ada yang masih ingat materi pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Tentang peluang usaha. Apa itu peluang usaha? Kemarin sudah kita bahas definisi tentang peluang usaha. Peluang itu adalah kesempatan yang kita manfaatkan untuk meraih tujuan. Gimana tujuannya? Macam-macam. Apa saja kemarin? Bisa kekayaan, bisa materi, bisa kepuasan, ya. Itu tujuan dari peluang usaha. Jadi kita memanfaatkan kesempatan yang kita punya untuk memperoleh tujuan. Tujuannya bisa macam-macam, bisa materi, kekayaan, segala macam. Kemudian minggu kemarin kita bahas apa lagi? Sumber peluang usaha. Ya, kemarin ada yang sumber berasal dari orang tua, kemudian dari lingkungan, dari diri sendiri, dari gagasan orang lain. Ya, secara umum kita bahas kemarin tentang sumber-sumber ide peluang usaha. Ada yang sumbernya dari internal, ya. Internal itu dari hobi, pendidikan, keahlian,
banyak yang suka dengan cimol, misalnya kita bikin cimol. Ya, kemudian juga dari ketika kita datang ke suatu tempat itu bisa menjadi inspirasi usaha yang akan kita lakukan. Kemudian kemarin kita bahas tentang tipe-tipe peluang usaha. Ya, dimana tipenya apa saja? Ada new product, kemudian new service, apalagi new distribution route, means of production, kemudian ada relation building. Itu tipe-tipe peluang usaha yang kemarin sudah kita bahas. Pilihannya ketika kita akan membuka usaha itu bisa new product. Ini produknya baru, belum ada sebelumnya, maka kita bikin produk itu. Atau new service, jasanya jasa baru, jasa yang belum ada, ya, orang belum jual jasa itu, kita bikin. Atau tipe usahanya itu adalah means of production. Means of production itu ketika kita tidak punya pikiran dibikin produk baru, kita tidak kepikiran bikin jasa baru, tapi kita bikin produk yang lama, jasa yang lama, tapi kita buat lebih spesial. Ya, lebih berarti, dalam artian bisa jadi produknya lebih bagus, bisa jadi harganya lebih murah. Itu bisa kita lakukan kalau kita ingin usaha terus ada orang yang menjual barang yang sama. Kemudian juga ada new distribution route. Ya, bagaimana mendekatkan produk kita kepada konsumen kita. Contohnya apa? Tahu tukang tahu bulat? Nah, itu bagian dari new distribution route. Tukang bakpao yang suka keliling ke gang-gang, ya, bakpao panas, ya, itu bagian dari new distribution route. Bagaimana mendekatkan produk kita kepada konsumen, sehingga konsumen yang tadinya tidak mau membeli menjadi mau membeli. Ya, itu new distribution route. Kalau kita menganggap bahwa kita tidak bisa membuat produk yang baru, atau pilihannya bisa new service, menambahkan jasa tambahan. Misalkan kita bikin warung bakso, di sana sudah ada warung bakso. Bagaimana caranya supaya orang lebih tertarik untuk membeli bakso kita? Kita tambah new service di sana. Misalkan ada fasilitas wifi gratis, segala macam. Ada tempat-tempat yang instagramable, yang orang ketika datang ke kedai ini sekarang kan pengennya dipoto, betul nggak? Datang ke mana, dipoto, upload, bikin status. Ya, makannya sebelum makan itu bukan berdoa, foto itu. Jadikan status, ya. Nah, rata-rata itu bagaimana kita membangun jasa yang lebih bagus lagi. Kemudian juga bisa ada relation building. Bagaimana ini kalau usaha kita sudah berjalan supaya orang loyal dengan usaha kita, dengan produk kita, bisa relation building, menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Hal sederhana seperti ini. Mungkin di antara kalian, di rumah kalian kemarin ketika lebaran, ya, ayah kaleng korson, kemudian ayah kue kaleng, betul nggak? Di mana lah ya? Di Tabuanu, ya, di Jawa itu bagian dari relation building, menjaga hubungan yang baik dengan konsumen. Nah, itu materi-materi yang minggu kemarin sudah kita bahas. Nah, hari ini kita akan membahas masih kaitannya dengan materi di minggu kemarin, tapi kita akan lebih fokus kepada bagaimana kita menjalankan sebuah usaha. Ya, kita akan lebih fokus. Kalau minggu kemarin itu lebih kepada konsep ketika kita akan memulai usaha itu harus tahu dulu peluang usaha itu apa, tipe-tipenya itu apa, ya. Terus sumbernya itu dari mana. Nah, hari ini kita akan mencoba masuk ke dalam peluang usahanya itu sendiri. Bagaimana sih caranya kita menemukan peluang usaha yang layak untuk kita realisasikan. Kemudian kita harus tahu dulu ketika kita usaha, lingkungan usaha kita itu apa aja, siapa aja yang akan berkaitan erat dengan usaha kita. Nanti kita akan bahas. Kemudian juga menganalisis sumber daya usaha. Jadi ketika kita akan usaha, apa saja yang kita butuhkan ketika kita akan usaha itu? Apakah dengan modal seadanya kita bisa usaha?
dengan modal nekat apakah kita bisa menjalankan usaha, itu nanti kaitannya dengan sumber daya usaha. Dan di akhir nanti keterampilannya kalian harus bisa menemukan peluang usaha produk dan jasa. Ya, nanti kalian menganalisis kira-kira di lingkungan saya apa sih yang bisa saya jadikan sebagai usaha. Ya, itu tujuannya. Nah, ini bermanfaat buat kalian. Kenapa? Karena nanti ketika kalian lulus dari SMK, ya, lulus dari SMK, itu kan pilihannya 3. Ya, pilihannya bisa 3. Yang pertama adalah kalian bekerja. Ya, banyak teman-teman kalian yang ketika lulus dari SMK diterima di Indomaret, di Alfamart, segala macam. Itu bisa menjadi pilihan kalian. Tapi dengan kondisi kita hari ini, ya, tong boro-boro yang belum punya pekerjaan, yang sudah punya pekerjaan saja, hari ini banyak yang di PHK. Ya, karena kondisi pandemi, kondisi ekonomi segala macam, jadi orang banyak di PHK. Itu bisa jadi pilihan kalian ketika kalian akan bekerja. Kemudian yang kedua, pilihan kalian ketika lulus SMK itu adalah melanjutkan. Boleh jadi kalian punya rezeki, orang tua kalian punya rezeki, kalian punya kemampuan, mungkin kalian ada yang punya niatan untuk melanjutkan untuk kuliah. Ya. Atau pilihan yang terakhir bisa jadi yang kalian lakukan ketika kalian tidak bekerja, kemudian kalian tidak melanjutkan, boleh jadi wirausaha. Ya, menciptakan usaha sendiri. Ya, jangan yang muluk-muluk tapi tidak bisa dilaksanakan. Tapi apa yang ada di lingkungan sekitar, coba kalian manfaatkan. Ya, itu bisa jadi pilihan kalian ketika nanti kalian lulus dari SMK. Makanya pelajaran ini nanti kalian suatu saat ketika keluar kalian akan berpikir seperti, oh, ternyata ini manfaat ketika saya mempelajari materi ini. Nanti bermanfaat ketika kalian berusaha. Ya, makanya manfaatkan waktu sebaik-baiknya ketika kalian berada di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Seperti tadi saya harus survei nih, berapa persen yang tadi malam membaca, belajar apa yang akan dipelajari hari ini. Mungkin kalian kebanyakan tidur, ya, nonton sinetron atau enggak main gadget, betul nggak? Ya. Dan itu sebetulnya kalian sudah dalam posisi orang yang rugi. Kenapa dikatakan rugi? Tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Di dalam agama kita itu dijelaskan, ya, surat yang sering kalian pakai ketika sholat, ya, wal asri, demi waktu. Pada dasarnya manusia itu berada di dalam kerugian, kecuali, nah, ada kecualinya, orang yang beriman dan beramal saleh. Beramal saleh ini salah satunya yang kita lakukan hari ini adalah bentuk amal saleh kita. Karena menuntut ilmu itu adalah bagian dari kewajiban kita. Ya, makanya kalau waktu kalian banyak kalian pakai untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, itu termasuk kalian orang-orang yang merugi. Nah, coba sedikit kita muhasabah, kita introspeksi berkaitan dengan waktu. Usia kalian hari ini berapa tahun? 17, 16, rata-rata 16, 17 ya. Jadi nggak beda jauh lah dengan Bapak. Bapak sekarang 18. Itu 20 tahun yang lalu. Ya, usia kalian biar Bapak itu usia kalian rata-rata 15 tahun saja. Sehari semalam berapa jam? Sehari semalam 24 jam. Tidur kalian sehari seberapa jam? 8 jam. Artinya sepertiga dari hidup kalian pakai untuk tidur. Betul nggak? Sehari semalam 24 jam, kalian tidur 8 jam. 24 bagi 8, 3. Artinya sepertiga dari hidup kalian pakai untuk tidur. Artinya kalau usia kalian hari ini adalah 15 tahun, berarti 5 tahun kalian pakai untuk tidur. Pernah nggak kalian berpikir seperti itu? Ya. Belum lagi nonton, belum lagi main gadget, itu lebih lama lagi. Ya. Berarti waktu kalian itu lebih banyak dipakai
bermanfaat. Makanya mumpung kalian masih muda, jangan sampai nanti kalian punya di akhir itu aduh istilahnya, aduh malah manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya, karena ketika kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, pasti akan ada manfaat yang akan kita peroleh. Ya, itu bahan introspeksi. Jadi Bapak harapkan ketika hari ini kita mau belajar apa, bukan pelajaran Bapak saja, tapi untuk seluruh pelajaran. Hari ini mau belajar apa? Tadi malam minimal dibaca. Ya, dibaca dulu, dipahami kembali. Kalau misalkan ada yang tidak dipahami, hari ini bisa kita diskusikan, bisa kita tanyakan. Oke, itu ya. Itu berkaitan dengan materi yang akan kita bahas, menyeleksi peluang usaha, menganalisis lingkungan, menganalisis sumber daya, membandingkan metode, kemudian nanti ada tugas menemukan peluang usaha yang ada di lingkungan kalian. Baik, kita akan mulai masuk ke materi. Ya, ini kemarin sudah saya sampaikan berkaitan dengan penilaian pembelajaran, ada pengetahuan, kemudian ada keterampilan, ada sikap. Oke, Bapak akan menampilkan sebuah video, kemudian nanti kalian amati video tersebut. Video ini berkaitan dengan proses atau langkah awal ketika kita akan memulai sebuah usaha. Ya, silakan simak videonya. Mas, kita mulai aja. Yang pertama. Nah, itu adalah gimana sih kita bikin konsep dari sebuah bisnis. Kita cari ide atau konsep bisnis. Kebanyakan kita tuh mungkin pernah gitu. Enaknya bisnis apa ya? Jualan apa
punya sesuatu yang beda gitu kalau dibandingin sama pemain lain. Buat apa sih punya sisi keunikan segala? Ya tentu aja supaya orang tuh gak sembarangan gitu bisa niru dan ciplak produk atau jasa kamu. Kasih alasan yang kuat. Kenapa sih calon konsumen kamu tuh harus membeli produk atau jasa kamu? Kenapa gak menuju toko sebelah aja? Dalam istilah bisnis ini tuh disebut dengan competitive advantage atau keunggulan yang unik gitu kalau dibandingin sama kompetitor. Keunggulan atau sisi keunikan itu harusnya kayak gimana sih? Iya, sebenarnya bisa jadi apa aja. Yang penting kamu tuh harus punya hal yang beda kalau dibandingin sama yang lain. Bisa jadi harga kamu tuh lebih murah atau kualitasnya lebih unggul. Bisa juga proses operasional kamu tuh jauh lebih cepat dan efisien kalau dibandingin sama yang lain. Ini kamu tuh dapet ini dari banyak buku dan video referensi lain. Anggap aja pembahasan itu adalah ringkasan dari apa yang kami pelajari dari berbagai sumber. Semoga bisa bermanfaat ya, Bu. Baik, di materi ini, di video ini, itu memberikan gambaran kepada kita langkah proses ketika memulai usaha. Nah, dari hasil pengamatan kalian, kira-kira apa yang muncul di benak kalian ketika kalian akan memulai sebuah usaha? Silakan. Dari tadi video yang disampaikan ada narasinya, kemudian dari hasil pengamatan kalian apa yang kalian dapat di video tersebut. Silakan. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya berkaitan dengan video tersebut. Silakan. Silakan. Ada yang mau menyampaikan berdasarkan video tadi apa yang kalian dapat, apa yang kalian pahami tentang bagaimana konsep untuk memulai sebuah usaha. Silakan. Silakan. Nama siapa? Nama saya Desi Nadia. Desi, silakan. Tadi yang pertama yang dilakukan ketika membuka usaha adalah memunculkan ide atau gagasan usaha. Mau jualan apa, di mana? Oke, luar biasa. Terima kasih Desi. Yang pertama kali dimunculkan ketika kita akan memulai usaha itu adalah idenya, konsep bisnisnya. Itu apa? Mau jualan apa? Rek di mana jualan? Ya, itu idenya dulu muncul, sumber usahanya dulu muncul, inspirasinya dulu muncul. Dari mana? Kan kita tidak tiba-tiba misalkan bangun tidur, usaha kayaknya, kan tidak seperti itu ya. Tapi dimunculkan dulu idenya. Ini mau jualan apa nih? Bagus, Desti, terima kasih. Yang lain silakan. Silakan. Menentukan konsumen mana yang akan dituju. Menentukan konsumen mana yang akan dituju. Kita bikin produk. Kira-kira kalau produk ini kita jual, bakal laku nggak? Bakal ada nggak konsumen yang akan membeli produk kita? Baik, bagus ya. Selanjutnya silakan. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya lagi? Banyak hal yang sebetulnya bisa kita ambil dari video tersebut. Ya, tadi sudah ada menunjukkan ide, kemudian menentukan untuk konsumennya itu siapa. Silakan. Ada yang mau berpendapat lagi? Silakan. Nih, silakan nih. Menentukan kepuasan konsumen. Menentukan kepuasan konsumen. Ya, artinya ketika kita sudah menentukan kita mau usaha, produk apa yang akan kita jual, kemudian kepada konsumen siapa akan kita jual, kemudian bagaimana caranya supaya konsumen itu puas dengan produk kita. Ya, jadi konsepnya yang pertama itu adalah menentukan ide. Yang kedua itu adalah melakukan analisis terhadap usaha yang akan kita lakukan. Analisis itu salah satunya apa? Tentukan dulu konsumennya siapa. Kemudian bagaimana cara kita untuk memuaskan konsumen. Ada lagi? Silakan. Apa? Keunikan produk. Apa yang membedakan produk kita dengan produk orang lain?
Karena biasanya hari ini ketika kita membeli sebuah produk pasti kita cari produk yang unik, yang beda dari yang lain, betul nggak? Ya, supaya beda saja. Nah itu konsep awalnya. Nah, nanti lebih jauh kita bahas tentang bagaimana kita memulai sebuah usaha itu nanti di dalam diskusi. Tapi poin-poin yang kita kemukakan hari ini, silakan kalian catat dulu. Ya, identifikasi tadi, menentukan ide, kemudian melakukan analisis. Analisis itu adalah konsumen, menentukan keunikan produk, kemudian juga berkaitan dengan tadi sebetulnya tidak diungkapkan oleh kalian, berkaitan dengan keuangan. Ya, berkaitan dengan keuangan itu harus muncul bagian dari analisis tadi di poin keempat itu disampaikan berkaitan dengan analisis keuangan. Nah selanjutnya kita tadi berkaitan dengan proses memulai usaha. Nah sekarang kita akan masuk kepada indikator berkaitan dengan lingkungan usaha. Oke, kalian pernah lihat pemandangan seperti ini? Ya, apa ini? Alfamart dan Indomaret. Ya. Ya. Kalau kalian jalan-jalan, misalkan hampir di semua daerah saya pikir Alfamart dan Indomaret itu selalu berdampingan, ya, berdekatan. Ini biasanya dipakai gombalannya orang-orang pemasaran. Ya. Aku dan kamu itu seperti Alfamart dan Indomaret. Jadi Alfamart dan Indomaret itu nggak pernah jauh gitu, ya. Atau biasanya setelah Indomaret, Alfamart ada pihak ketiga, Yomart. Ya. Jadi jangan pernah ada Yomart di antara kita. Itu gombalannya orang-orang pemasaran biasanya seperti itu. Baik, Indomaret, Alfamart. Kemudian pernah ke Bandung? Di Nagrek, tahu Nagrek? Ya, di Nagrek banyak jualan apa? Ubi Cilembu. Sepanjang jalan Nagrek itu pasti ada ubi Cilembu. Ayam ubi Cilembu, ayam kerupuk Musa Gede Nyiru, ayam borondong Musa Gede Bablitar gitu. Pernah lihat? Oke. Dari sini apa yang kalian pahami tentang gambar-gambar ini? Berkaitan dengan lingkungan usaha. Di dalam usaha itu selalu ada yang namanya mau tidak mau, suka tidak suka, karena hukum alamnya seperti itu. Bahwa yang namanya usaha itu pasti muncul yang namanya persaingan. Tidak mau tidak mau, ya. Boro-boro usaha Pak Kabogo kayak persaingan ya. Ada di sini yang kita kasih. Nah, ini putuskan sekarang itu. Buat apa kalian pacaran? Tidak ada manfaatnya, ya. Belajar saja, fokus belajar saja. Saya menyarankan kalau ada yang pacaran, putuskan. Gak ada manfaatnya. Apa coba manfaat pacaran? Ayo, menambah semangat lah diajar. Itu dari awal mah pahala sudah. Diajar teh. Iya, gara-gara laki, gara-gara wewe sampai datang ke sekolah jadi semangat. Itu niat ibadahnya nggak ada. Ya, mending kalau selamanya berjalan baik gitu ya. Kan banyak sekarang yang seperti itu ya. Ayo kalau enak mah misalkan kalau berbunga-bunga kan dibajuin Arista, Asep Ros selalu tetap abadi. Datang ke pantai misalkan ditulis dengan pasir A, Lope, R, foto, jiwa status. Ke, ayo itu. Coba. Ya. Biasanya terus nanti, biasanya ketika pacaran itu ada satu titik ketika kalian teleponan dan nggak mau nutup telepon. Ada yang seperti itu? Karena ya dulu ya, udah tutup, kamu yang tutup, aku yang tutup, kamu yang tutup. Barengan aja ya.
Itu sedikit dari persaingan. Jadi di dalam hidup kita pun sebetulnya persaingan. Kita mau kerja di orang lain, itu persaingan. Mau berbondong-bondong kerja di Yoma, di Alfamart, pasti seleksinya banyak gitu. Itu persaingan. Usaha juga sama. Poin yang pertama berkaitan dengan lingkungan itu adalah persaingan. Kemudian yang kedua, ini kalian perhatikan rumah makan banyak pengunjung. Kemudian yang ini tidak ada pengunjung. Poin apa yang bisa kalian dapat dari sana berkaitan dengan lingkungan usaha? Harus ada masuk barang, harus ada konsumen. Ya. Kita mau jualan, siapa yang mau beli produk kita? Ya. Ini kan kalau ini jelas, banyak orangnya, banyak yang beli. Kalau ini kosong. Ketika kita punya produk, kita tidak mampu menjual produk kita kepada siapa, usaha kita tidak akan berjalan. Jadi yang kedua poinnya ada pelanggan. Kemudian ketika berkaitan dengan pelanggan, di sini kan tidak mungkin misalkan orang banyak, rumah makannya gede, kita sendiri yang menghandle-nya. Pesen misalkan, bolak-balik segala macam. Itu berarti kita butuh yang namanya pelayan, karyawan, pegawai, ya seperti itu. Kemudian tadi dikatakan ada pemasok. Siapa yang memasok bahan baku untuk produk kita? Usaha. Kalau rumah makan, misalkan berasnya belinya dari mana, sayurannya belinya dari mana. Kalau ubi cilenggu misalkan tadi beli puingan enak di mana, itu pemasok. Kemudian juga ada yang namanya distributor. Distributor itu yang menyalurkan produk kita, yang menjual produk kita. Poin-poinnya kalian catat, nanti dibahas lebih lanjut di dalam diskusi. Ada pesaing, kemudian konsumen, kemudian ada distributor, ada pemasok, ya, kemudian apa lagi? Udah ya, itu. Nah, itu berkaitan dengan. Nah, hari ini berkaitan dengan sumber daya usaha yang kita harus miliki ketika kita akan membuka usaha. Bapak tampilkan dulu slide ini, biar kita pahami dulu dari sisi konsumen. Pernah kejadian seperti ini kalian? Beli baju misalkan online, di Nagasarna halus, datangnya betul, tidak sesuai. Atau misalkan yang bapak-bapak nih kalian datang ke tukang cukur, ya, hanya mau dicukur teh halus, ternyata hasilnya jelek. Seperti ini. Berharap seperti ini, kenyataannya seperti ini. Ya. Kalau misalkan kalian diposisikan sebagai konsumen, apa yang akan kalian rasakan dengan kondisi seperti ini? Kecewa. Ya. Kita kecewa, kita bahkan tidak suka lagi misalkan dengan si penjual itu. Ya, tehayang kudu ngaku deui ka si eta. Ya. Kita nggak mau lagi beli bakso tidinya, ya, pesen mie ayam ditambahin kilo dina sausin. Jadi pas pesan tema mie ayam tak pakai hileud. Ya, itu kalian dalam posisi kecewa. Ya, kenapa? Yang kita rasakan, yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, sekarang kita balik. Katakanlah posisi kalian sebagai seorang wirausaha. Ketika melihat kondisi seperti ini, barang tidak sesuai, kejadian terbener gitu. Ini yang jadi masalah apa di sini? Bahan baku, apalagi pembuatnya tidak ahli. Can disareun misalkan menyeun menyeun bajuna, can disareun misalkan menyeun kuehna. Bahan baku, kemudian pembuatnya, kemudian apa lagi? Ya, gede teh batina misalkan. Ya, bahan asal, akhirnya belian marurah. Ya, hasilnya seperti ini. Apalagi? Alat yang dipakai tidak sesuai, misalkan lima dikecos. Ya. Kadang pakai mesin jahit, usaha teboga alatnya jadi nyieun baju teh dijahit dikecos.
Apalagi? Cara Cara membuatnya salah, misalkan kudu nama dikeuletan heula, dipola heula, baru dijahit, misalkan dijahit heula, misalkan karek dipola. Bisa jadi. Ini cara membuat. Nah, itu adalah dari sisi kalian, ketika kalian membuat sebuah produk, ketika kalian melakukan sebuah usaha, itulah yang muncul. Ya, memperhatikan bahan baku, memperhatikan caranya, siapa yang membuatnya, supaya memberikan kepuasan kepada pelanggan. Baik, itu sekilas tentang materi yang kita bahas. Kita pertajam materi ini melalui diskusi. Ya, materi ini kita pertajam melalui diskusi. Bapak bagikan LKPD-nya. Kita pertajam materi ini melalui diskusi. Bapak nanti bagikan LKPD-nya. Silakan nanti di LKPD ini ada nanti soal yang harus kalian diskusikan. Kalian bisa literasi, ada buku, kemudian bisa wifi, kalian bisa cari. Ini yang kita diskusikan hari ini. Nah, tema diskusinya adalah yang pertama, tahapan dalam membuka atau menunjukkan sebuah usaha. Tadi kita sudah lihat di video, ya, tahapan proses yang dilakukan ketika akan membuka sebuah usaha. Kemudian aspek apa saja yang dikaji untuk menentukan rencana usaha? Apa yang harus kita lakukan supaya usaha kita itu bisa terwujud? Ya, melakukan analisisnya pakai analisis yang mana? Dipikirkan sumber daya yang mendukung atau tidak, segala macam itu dipikirkan. Kita akan diskusikan. Yang ketiga, sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha. Ya, apa saja yang dibutuhkan? Kemudian lingkungan mikro yang berpengaruh terhadap jalannya usaha. Pak, silakan diskusikan. Nanti saya akan tunjuk salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian nanti kita akan berdiskusi, ya, berdiskusi dari pemaparan yang disampaikan oleh kelompok. Silakan dimulai diskusi. Silakan cari literasinya. Poin-poinnya tadi sudah kalian peroleh. Tinggal kalian lebih tajamkan kembali dari apa yang tadi kalian identifikasi dari gambar dan video yang sudah kalian amati. Dibuatkan juga media presentasinya. Nanti Bapak tunjuk salah satu perwakilan untuk mempresentasikan. Kemudian nanti apa yang dipresentasikan oleh kelompok yang Bapak tunjuk nanti kita akan diskusikan. Jadi kelompok lain nanti bisa menanyakan kalau menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh kelompok yang nanti presentasi itu kurang pas atau kurang sesuai. Silakan. Semua terlibat aktif di dalam diskusi. Kalian bagi yang ini mencari materi tentang apa, yang ini mencari materi tentang apa.
Baik, cukup. Sudah. Minggu kemarin yang presentasi kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Hari ini yang presentasi kelompok 1. Ya. Sudah siap? Sudah dibuat slide-nya? Yang lain dengarkan. Nanti kalau misalkan ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan. Nanti kelompok 1 menanggapi apa yang ditanyakan atau yang kurang dipahami oleh kelompok yang lain. Nanti kita diskusi saja. Silakan. Kelompok 1 untuk memaparkan materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nadia. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu analisis peluang usaha barang dan jasa. Baik, yang pertama dalam tahapan memulai usaha, yang perlu kita ketahui: 1. Menemukan ide atau gagasan usaha. Pada tahapan ini dimunculkanlah ide, gagasan, dan konsep usaha. Mau jualan apa, di mana, siapa konsumennya. Yang kedua, analisis kelayakan usaha. Pada tahapan ini dianalisislah kebutuhan yang akan menunjang usaha, seperti bahan baku, modal, peralatan, serta faktor usaha lainnya. Yang ketiga, mengambil keputusan. Setelah dianalisis, semua faktor dapat menunjang dan layak untuk direalisasikan, maka berikutnya mengambil keputusan untuk usaha. Yang keempat, memulai usaha. Tahap berikutnya adalah memulai usaha dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. 2. Tahapan dalam analisis peluang usaha yang kedua, yaitu aspek yang dikaji dalam usaha. Aspek yang dikaji untuk memutuskan sebuah usaha layak atau tidaknya adalah dengan mempertimbangkan seluruh sumber daya usaha yang menunjang usaha dengan menggunakan metode SWOT, yaitu memperhitungkan kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman dalam usaha. Yang ketiga, sumber daya usaha meliputi beberapa unsur, yaitu 1. Orang atau pekerja yang menjalankan usaha. 2. Modal berupa uang. 3. Peralatan penunjang usaha. 4. Proses atau cara untuk membuat produk. Yang kelima, bahan baku untuk membuat produk. Yang terakhir yaitu lingkungan usaha mikro. Lingkungan mikro adalah lingkungan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan usaha. Terdiri dari 1. Konsumen, yaitu yang akan membeli produk kita. 2. Pemasok, yaitu yang menyediakan bahan baku untuk produksi. Yang ketiga, distributor, yaitu yang membantu untuk menjual produk. Yang keempat, pesaing, yaitu yang menjual barang yang sama dengan kita.
Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan karena kami dalam saat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat Desti, perwakilan kelompok 1 yang sudah memaparkan hasil diskusi. Tadi poin-poinnya yang pertama adalah tahapan di dalam usaha. Ada ide, kemudian melakukan analisis, menentukan, kemudian membuat keputusan, memulai usaha, kemudian kita melakukan inovasi terhadap produk. Kemudian tadi berkaitan dengan aspek yang dikaji itu seluruh aspek dianalisis, dikaji, layak atau tidak layaknya usaha kita lakukan itu dari seluruh aspek. Di mana metode yang dipakainya itu adalah tadi metode SWOT, ya, SWOT, memperhitungkan kelebihan, kekurangan, peluang, ancaman dan usaha. Kemudian tadi ada sumber daya usaha. Di mana sumber daya usaha itu ada orang, modal, peralatan, proses, bahan baku. Kemudian yang terakhir tadi berkaitan dengan lingkungan mikro. Lingkungan mikro itu lingkungan yang paling dekat dengan usaha kita, ya, yang berpengaruh terhadap usaha kita, konsumen, termasuk distributor besar. Ya. Baik, dari yang tadi disampaikan oleh kelompok 1, ada yang mungkin tidak sependapat atau kurang dipahami, silakan boleh ditanyakan. Silakan. Saya bertanya kepada kelompok 1, upaya apa yang kita lakukan supaya orang tua orang tahu usaha kita? Oke, bagaimana caranya atau upaya apa yang akan kita lakukan supaya orang itu tahu usaha kita itu ada usaha kita? Ya, silakan kelompok 1 untuk menanggapi. Perkenalkan, saya Desti. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Seri. Oke, silakan. Upaya apa yang kita lakukan supaya orang tahu usaha kita? Sebarkan melalui sosial media, begitu lewat WA, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Oke, salah satunya tadi jawabannya itu adalah dengan melakukan memberikan informasi kepada orang lain melalui sosial media. Bagus, ya. Itu salah satu yang bisa kita lakukan adalah untuk mengkomunikasikan, untuk menginformasikan produk kita kepada calon konsumen kita supaya orang tahu, ya. Karena usaha kita tidak mungkin orang tahu kalau kita tidak melakukan mempromosikannya. Itu kalau di dalam istilah pemasaran di KD 3.7 nanti kita akan khusus membahas tentang bagaimana promosi produk. Tapi salah satunya yang bisa kita lakukan adalah mengkomunikasikannya dengan melalui sosial media. Dibikin status, ya, bakso ternikmat secisurupan, loh, ya. Orang juga akan penasaran. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Sa. Perkenalkan, saya Jessica. Saya ingin bertanya ke orang tua, bagaimana caranya supaya konsumen kita setia dengan produk kita? Baik, bagus. Isan, pertanyaan Isan, bagaimana caranya supaya konsumen itu setia? Nah, setia, Isan. Setia dengan produk kita. Artinya, ketika membeli produk kita, konsumen tidak kecewa. Dia menjadi pelanggan. Silakan. Ada yang mau berpendapat? Perkenalkan, nama saya Yasir. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ihsan. Agar mempertahankan konsumen untuk tetap bertahan di produk kita, yaitu dengan mempertahankan kualitas produk, Kualitas produk. menjaga kualitas pelayanan terhadap konsumen, tahu kebutuhan konsumen apa saja yang dibutuhkan, memberikan penawaran istimewa dari produk yang kita jual, lalu mengetahui batasan diri kita sendiri, membantu konsumen saat memutuskan sesuatu apa yang ingin dibeli dari usaha kita. Baik, luar biasa ya. Jadi itu, ada yang mau menambahkan?
Bagaimana caranya supaya konsumen puas dengan produk kita? Tadi disampaikan salah satunya adalah menjaga kualitas dan pelayanan kita kepada konsumen. Jangan sampai konsumen kecewa. Ya, jangan sampai konsumen meninggalkan kita gara-gara tidak puas dengan layanan yang kita berikan. Misalkan dagang bakso, nu dagangan bari juga sedih, baut, ya, tidak tidak ramah, karena bakal kecewa. Ya, itu salah satunya. Kalau misalkan produk kita memang berkualitas, nah, misalkan bikin keripiknya enak gitu, ngepros terlihat, gitunya, seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan kembali? Silakan. Ketika kita akan mulai suatu usaha dan ternyata sudah ada pesaing yang punya produk sama dengan kita, bagaimana yang harus dilakukan? Apakah tetap melanjutkan usaha tersebut atau tidak? Jadi tadi di awal ada lingkungan usaha. Salah satu lingkungan usaha itu adalah adanya pesaing. Kita mau memulai usaha, ternyata sudah ada orang yang memang menjual produk yang sama dengan kita. Nah, apakah misalkan ide kita untuk usaha ini dilanjutkan atau tidak? Nah, silakan kelompok 1 untuk menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Amanda Mariani. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Sylvie. Jawabannya tetap melanjutkan dengan cara menawarkan harga yang kompetitif, melakukan inovasi terbaru, jangan menjatuhkan pesaing, memberikan pelayanan yang baik. Baik, ya, jadi itu Sylvie jawabannya. Jadi kalau misalkan kita punya ide untuk membuka usaha, kemudian sudah ada pesaing yang sama menjual produk yang sama dengan kita, apakah dilanjut atau tidak? Tadi jawabannya dilanjut. Ya, walaupun sebetulnya kita kembali ketika kita menentukan apakah usaha kita dilanjut atau tidak, itu tergantung dari hasil analisis yang kita lakukan. Ya, bisa jadi dilanjut kalau kita menganggap bahwa kita punya inovasi, punya produk yang lebih bagus daripada pesaing kita. Ya, kalau misalkan itu kita lanjut. Tapi kalau misalkan tadi di tahap kedua kita melakukan analisis seluruh sumber daya yang kita punya, berdasarkan hasil analisis ternyata produk kita bisa kalah nih, tempat kita kurang strategis, kemudian kalau misalkan bikin bakso kita juga dibandingkan dengan pesaing kita merasa kurang enak, kita lebih banyak tahan dulu, kita perbaiki dulu. Tapi kalau misalkan kita menganggap bahwa usaha kita bisa lebih baik dari pesaing kita lanjut. Ya, kalau di dalam pemasaran itu ada istilahnya ATM, amati, tiru, modifikasi. Apa yang baik dari pesaing kita lanjutkan, kita tambah lagi. Apa yang tidak baiknya kita tinggalkan. Tiru yang baiknya, hilangkan yang jelek, yang buruk. Kemudian modifikasi. Jadi modifikasi itu melakukan inovasi tadi seperti yang dikatakan. Jadi tidak produk yang asal, produk yang berbeda. Tadi di dalam tayangan disampaikan produk yang punya nilai lebih dibandingkan dengan produk pesaing sehingga orang tertarik untuk membeli produk kita. Contoh misalkan sekarang musim ada bakso beranak, ya itu kan sebetulnya baksonya gitu-gitu aja gitu ya. Tapi orang dibikin modifikasi bakso beranak gitu, di Najero bakso kayak bakso gitu. Kalian jangan kalah, bakso beranak cucu misalnya. Dina bakso kayak bakso Andri gitu. Ya contohnya kurang lebih seperti itu. Bagaimana membuat diferensiasi produk sehingga orang tertarik untuk membeli. Ya, bisa dipahami ya. Jadi tadi poin-poinnya sudah kalian dapat berkaitan dengan materi kita hari ini. Ya, tadi ada tahapan yang harus dilakukan ketika melakukan sebuah usaha, kemudian sumber daya usaha yang harus dimiliki ketika kita akan melakukan usaha. Tadi ada ada orang, kemudian ada metode, ada cara membuatnya, kemudian ada mesin yang kita pakai untuk membuat produk, kemudian
kemudian ada bahan baku yang kita pakai untuk memproduksi produk, kemudian ada market, ya, ada pasar yang akan kita tuju, di mana orang tersebut mau membeli produk kita. Ya, itu sumber daya yang harus dimiliki ketika kita akan memulai sebuah usaha. Paham sampai sana? Ada yang ditanyakan dulu? Berkaitan dengan 3 materi utama kita hari ini? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, kita coba melakukan uji pengetahuan. Bapak akan share di Google Form. Kalian kerjakan tugas kalau yang tidak punya kuota, silakan kalian bisa pakai wifi yang SNKNM 2, itu passwordnya PPDB 2021. Sudah ada? Silakan kalian kerjakan. PPDB 2021 huruf besar semua, nggak pakai spasi. Waktunya 5 menit ya. Silakan kerjakan. Udah buka semua? Dua menit lagi, silakan selesaikan. Sudah?
Baik, waktunya habis. Ini kalau dilihat dari jawaban nilai tertinggi itu Silvi ya. Silvi nilainya 80 ya. Yang lain di atas 70, di bawah 80 ya. Jadi yang lain tolong dipahami kembali. Niseli, Linda, Rahma, Desti, Neng Meli, Amanda, Haris ya. Masih oke, Isan sudah masuk ya. Ternyata sudah memahami ya, sudah memahami, tinggal kalian pertajam lagi di rumah seperti itu. Baik, sebelum kita menutup pertemuan hari ini, kita coba untuk menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Silakan, ada yang mau menyampaikan kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini? Silakan. Kurang lebih 1 jam kita bertemu. Apa yang kalian dapat dari pertemuan kita hari ini? Silakan. Ada yang menyampaikan? Silakan. Kelompok 2 dari materi yang kita bahas hari ini. Ada yang lain? Silakan. Panjang lebar kita tadi berbicara tentang materi peluang usaha, analisis kelayakan, metode, kemudian juga ada sumber daya usaha. Silakan. Saya. Tahapan proses memulai usaha. 1. Sumber ide awal peluang usaha. 2. Evaluasi analisis peluang usaha. 3. Menentukan usaha. 4. Melakukan inovasi usaha. 5. Melakukan inovasi usaha. 6. Membeli perusahaan yang sudah ada. Itu adalah tahapan proses yang kita lakukan ketika kita akan memulai usaha. 1. Bagus. Terima kasih saya. Yang kedua, silakan, ada yang mau menyampaikan lagi simpulan? Silakan. 2. Lingkungan mikro perusahaan. Lingkungan mikro perusahaan. 1. Karyawan, orang yang membantu usaha kita. 2. Pesaing, pelaku usaha yang menjual barang yang sama. 3. Pemasok yang menyediakan bahan baku usaha kita. 4. Distributor yang menyalurkan atau menjual barang kita. 5. Pelanggan atau konsumen yang membeli atau memanfaatkan barang kita. Baik, bagus. Ada lingkungan yang tidak bisa dipisahkan dari usaha yang kita lakukan. Ada yang namanya pesaing, ada yang namanya konsumen, ada yang namanya pemasok, ada yang namanya distributor, kemudian ada yang namanya karyawan. Ya, itu tidak bisa dipisahkan dari usaha yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir, ketika kita akan melakukan usaha, maka ada sumber daya usaha yang harus kita analisis. Apa saja sumber daya itu? Ada orang, modal, bahan baku, cara membuat, mesin, peralatan, kemudian market atau pasar. Ada money, metode, material, mesin, dan market. Itu yang kita pelajari hari ini. Nah, nanti ini yang kita pelajari hari ini. Nanti ada tugas. Ini tugasnya tidak terstruktur. Silakan nanti kalian melakukan analisis usaha yang ada di lingkungan kalian. Jadi masing-masing anggota kelompok itu mengungkapkan materi atau mengungkapkan peluang usaha yang ada di lingkungan kalian. Usaha sumbernya bisa dari mana saja. Dari bisnis orang tua, atau dari
bisnisnya misalkan membuat keripik kentang. Kenapa misalkan membuat keripik kentang? Karena orang tua saya misalkan petani jualan kentang, ketika ada harganya murah, misalkan kentang itu bisa dibuat menjadi sebuah keripik yang itu bisa harganya itu bisa menjadi salah satu idenya. Nah, tiap-tiap anggota kelompok nanti mengungkapkan peluang yang ada di sekitarnya masing-masing. Kemudian nanti dari kelompok itu mana yang akan diwujudkan usahanya. Ya, karena di pertemuan ke depan kita akan membahas tentang tambahan produk, atribut produk. Kemasannya harus seperti apa. Hari ini kan kita menentukan produknya itu ini. Nah, pertemuan minggu depan kita akan bahas tentang atribut produk. Ketika kita punya produk, apa saja yang harus muncul di dalam produk itu? Harus ada kemasannya, kemudian harus ada labelnya supaya orang tahu. Itu nanti dibahas di pertemuan minggu depan. Jadi runtutannya kemarin kita berbicara peluang usaha. Hari ini kita menentukan usaha apa yang akan kita lakukan. Nah, pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang hal-hal yang akan menunjang produk yang kita buat. Ya, seperti itu. Bisa dipahami? Tugasnya dikerjakan minggu depan, tidak dipresentasikan minggu depan, tapi 2 minggu yang akan datang itu karena berkaitan dengan tugas minggu depan. Baru kita akan mulai. Ya, jadi minggu depan kita akan bahas tentang produk dan jasa secara spesifik. Jadi produk itu apa sih? Atribut produk itu apa saja sih? Gitu. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah hari ini kita bisa menyelesaikan pembelajaran. Kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian juga aktif di dalam pembelajaran. Walaupun yang aktif itu saja. Jadi tolong yang lain nanti kalian berani ya untuk mengungkapkan pendapatnya. Saya pikir kalian semua punya kemampuan untuk itu. Tapi karena ada rasa malu, ada rasa takut, janganlah seperti itu. Berani untuk mengungkapkan pendapat. Kita tidak menilai benar atau salah, tapi kemampuan kalian untuk mengungkapkan itu sudah menjadi sebuah poin. Kemudian juga tadi sudah menyelesaikan uji pengetahuan, hasilnya alhamdulillah nilainya bagus. Sudah di atas KKM, tapi perlu pemahaman lebih tajam lagi terhadap materi. Ya, tolong diperhatikan. Terakhir, sebelum kita menutup ada game sedikit. Saya kasih waktu setengah menit. Silakan kalian buat tanda tangan sebanyak-banyaknya. Pakai kertasnya, buat tanda tangan setengah menit saja. Buat tanda tangan sebanyak-banyaknya. Ya, buat tanda tangan sebanyak-banyaknya. Dimulai dari sekarang. Buat tanda tangan kalian sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Waktunya habis, silakan hitung. Kalian dapat berapa tanda tangannya? Berapa? 11. Apa? 10. 12. Ya, ada 10 rata-rata. Sekarang waktunya sama, setengah menit. Buat tanda tangan pakai tangan kiri. Ya. Buat tanda tangan pakai tangan kiri. Waktunya setengah menit. Dimulai dari sekarang. Pakai tangan kiri. Bibirnya sambil diam ya. Nah, tanda tangan. Nah, itu. Oke, selesai. Dapat berapa? 5. Benar. 7. Semuanya di bawah 10 berarti ya? Apa yang kalian rasakan? Susah. Kenapa susah? Karena kalian tidak terbiasa. Poinnya apa? Untuk memulai kebiasaan yang baru itu kadang susah. Tapi kalau terus dicoba, sudah menjadi kebiasaan, itu akan biasa. Kalian yang malas bangun pagi, sholat subuh keberangan, pagi-pagi harus bangun untuk
susah untuk merubah itu. Kenapa? Karena tidak biasa. Coba untuk dibiasakan. Ya, itu yang Pak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada sikap, ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keselamatan. Apalagi kondisi Garut hari ini yang terus-terusan bertambah banyak COVID-nya. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.